Sobat PKU, hari ini Empo senang banget nih karena hari ini Empo ada di salah satu kota tempat wisata hasil letusan Gunung Ijen. Biasanya disebut Kawah Ijen. Nah, ada yang tahu nggak nih daerah mana ya, di kota mana ya? Ya, betul. Hari ini Empo lagi main-main ke kota Banyuwangi. Hari ini Empo akan berbincang dengan pemimpin cabang dari Banyuwangi yang keren dan baik hati. Sobat PKU pasti penasaran kan? Yuk kita nonton Pokarla. Ya. Tamu Empo kali ini adalah salah satu insan PNM yang berasal dari kota yang memiliki keindahan padang savana seperti di Afrika. Ini dia Bapak Arif Sulistiantoro. Melalui kepiawaiannya, Bapak Arif pernah loh mendapatkan amanah untuk mengembangkan unit yang berada di bawah rata-rata hingga menjadi unit yang terbaik. Wah, keren banget. Bahkan berkat kejeniusannya, unit tersebut mampu mencatatkan rasio NPL sebesar 0%. Selain itu, dengan kemampuan leadership-nya, Pak Arif mampu mengembangkan produk nasabahnya terkenal hingga ke Paris. Pasti pada penasaran banget kan? Inilah obrolan eksklusif Empo bersama Bapak Arif Sulistiantoro, pemimpin cabang Banyuwangi. Nah, hari ini kita udah sama Pak Arif nih ya Pak. Halo Pak. Halo. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nah, aku mau tanya-tanya nih Pak. Aku hari ini akan tanya-tanya banyak sama Bapak, boleh? Boleh. Boleh. Oke Pak, pertama aku mau tanya nih gimana nih kabar Bapak dan kabar PNM Banyuwangi gitu. Alhamdulillah, Pok, baik-baik aja. Alhamdulillah. Dan cabang Banyuwangi juga insya Allah juga baik-baik aja. Alhamdulillah, keren, makin keren ya Pak ya. Amin. Nah, sebelumnya nih Pak, sebelum kita tanya-tanya lebih banyak, aku mau tanya dong Pak, perjalanan karir Bapak sebelum Bapak diamanahkan menjadi pemimpin cabang di Banyuwangi. Siap, ya. Panjang dan lebar, Pok. Gak apa-apa Pak, Gini aku ya. punya waktu banyak untuk Bapak. Gitu ya. Sebelumnya terima kasih, Pok ya. Jadi untuk perjalanan karir itu kita mulai sejak tahun 2012 ya, Pok. Itu di bulan Januari, tanggal 18 tepatnya. 18 Januari 2012. 2012. Itu awalnya saya diamanai jadi UM awalnya. Unit manager. Unit manager di salah satu unit ulam di Jawa Tengah, tepatnya di Sragen. Oh, Sragen. Itu diamanai menjadi unit manager dengan kondisi unit yang stop landing awalnya. Oh iya. Jadi stop landing di tahun 2012, jadi saya masuk unit itu kondisi terpuruk nasional. Jadi saya dapat amanah di situ tahun 2012. Terus tahun 2014 saya jadi AMK. AMK. Ya. AMK itu kalau dulu asisten manajer klaster. Dapat amanah AMK di klaster Sragen juga. Oh, Sragen. Masih Sragen nih? Masih seputar Sragen. Habis itu di tahun yang sama 2014 saya jadi MK-nya, manajer klasternya. Oh, Jadi setelah jadi manajer klaster, kebetulan 2015 klaster itu dilebur, akhirnya saya jadi kabis di cabang Solo. Pak, kabis? Kabis. Oh, kabis. Kepala bisnis kalau kepala di cabang. Bisnis. Ya. Kalau sekarang insya Allah namanya MBU. Oh, MBU. Ya. Kalau kabis zaman dahulu itu awal mula itu kabis 1 itu mengelola 26 unit. Itu kabis 1. Terus habis itu tahun 2017 saya dapat amanah di kantor pusat di officer PKBL. Officer PKBL. Di kantor pusat di Jakarta, Pok. Itu berjalan 1 tahun, habis itu saya suruh pegang di Visi. Venture Capital. Oh, PNM Visi? Ya, PNM Visi, salah satu anak usahanya PNM. Itu kebetulan juga buka di cabang Solo, saya suruh pegang cabang Solo dan kebetulan sama Madiun. Oh, Solo sama Madiun? Betul, jadi cabangnya ikut Solo, tapi cover Madiun juga.
Oh. Itu tahun 2017. Habis 2017, tahun 2018 akhir, itu saya dapat amanah jadi Wapincap di Solo juga. Oh, masih keliling Solo nih masih sekarang? Masih keliling Solo, Pak. Itu pindah diulang. Oh, diulang. Yeah. 2019 akhir, 2018 akhir sampai dengan 2019. Itu saya dapat amanah pemimpin cabang di Lamongan. Oh, sempat ke Lamongan juga? Betul, 3 tahun, Pok, di Lamongan. Lama juga di Lamongan? Lama sekali, 2022, dan kebetulan pindah ke sini 2022 bulan Juni. Oh, berarti sama kayak ulang tahun PNM ya, bulan Juni? Oke, berarti setelah aku tahu nih cerita Bapak, berarti Bapak udah jalan-jalan banyak banget ya, Pak? Udah ke Solo, udah ke Lamongan, terus Sragen gitu kan. Juga, ya, Jakarta Pak, juga. Wah, udah keliling-keliling Indonesia nih ya, Pak ya. Nah, gimana nih Pak, kan pastikan pas jadi Pinca gitu keluarga kayak alhamdulillah atau gimana Pak, kayak gimana sih Pak perasaan keluarga Bapak setelah tahu Bapak jadi Pinca gitu? Kalau keluarga insya Allah selalu support, Pak. Jadi selalu support. Apapun pekerjaannya itu selalu mendukung kita semua. Memang support dari keluarga itu penting banget ya Pak. Betul. Ya, karena keluarga kita kan nomor 1 gitu. Betul. Ya. Oke, kalau aku boleh tahu nih Pak, kalau menurut Bapak pemimpin cabang itu apa sih Pak? Arti seorang pemimpin bagi Bapak gitu. Ya, ini kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya pemimpin cabang itu adalah pengendali, ya. Pengendali di suatu cabang. Karena yang namanya pemimpin cabang itu amanah dari manajemen untuk mengendalikan suatu cabang tersebut. Jadi baik buruknya suatu cabang itu tergantung pemimpin cabangnya. Itu menurut saya gitu, Pak. Oke, berarti kita juga harus bertanggung jawab juga ya Pak ya, karena beban seorang pemimpin cabang itu nggak main-main ya Pak. Betul, ya. Betul, karena seluruh kegiatan operasional yang ada di cabang itu adalah pengendalinya adalah pemimpin cabang. Berdasarkan keputusan Bapak kalau di Banyuwangi gitu ya. Nah, kan kalau kita diberi amanah nih kayak Bapak gitu, diberi amanah menjadi pemimpin cabang, pasti kan ada nih beberapa hal yang harus kita relakan gitu ya untuk bisa berhasil gitu. Nah, kalau Bapak nih aku dengar-dengar Bapak LDR nih sama istrinya, benar gak sih Pak? Betul Mbak. Udah lama ini Pak LDR. Udah LDR. lama LDR ya, karena kan udah keliling-keliling gitu ya. Terus gimana Pak tanggapan istri Bapak? Ayo LDR mulu nih, Papa jauh banget gitu. Gimana Pak? Ya, kalau LDR itu adalah suatu keputusan yang memang harus dijalani Pak. Karena saya juga punya anak 3 dan sekolahnya kebetulan juga di daerah. Mencar-mencar Pak? Enggak, di daerah, maksud saya di daerah kota saya, di Sragen ya. Oh, di Sragen. Betul. Jadi kalau LDR itu antisipasi saya sama keluarga itu setiap malam itu tetap komunikasi. Oh iya. Tetap jalin komunikasinya, tetap jalan. Tetap video call. Betul. Gitu ya Pak. Jadi tidak pure hilang selama 2 minggu itu enggak. Tapi kita tetap menjaga komunikasi setiap malam. Gitu Pak. Nah nih teman-teman Empok kan di sini kan masih banyak yang muda-muda ya Pak ya. Bapak boleh nggak nih Pak kasih tips gimana caranya kita saling percaya kalau kita punya hubungan LDR gitu Pak? Alhamdulillah dari dulu saya pribadi masih dipercaya kok sama keluarga. Alhamdulillah. Ya. Berarti orangnya nggak neko-neko gitu ya Pak? Insya Allah. Jadi untuk LDR yang penting cuma tetap saling komunikasi. Betul, betul. Jadi itu semua tergantung niat dari awal kok, Pak. Tapi kalau memang niatnya dari awal itu memang sudah menyimpang, ya yang namanya maling, Pak, itu tetap pinter malingnya. Ngakalin ya. Oke, berarti kalau memang udah ketahuan dari awal mendingan nggak usah gitu ya daripada coba-coba ya Pak. Iya betul Pak. Oke nih Pak. Aku dari cerita-cerita Bapak nih kayaknya Bapak seorang pekerja keras gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak, life-work balance itu perlu nggak sih, Pak? Kayak kita harus seimbangin kehidupan kita dengan keluarga dan pekerjaan gitu.
Kalau bagi LDR memang susah, Pok. Karena Gimana yang nih, Pak? namanya balancing antara keluarga sama pekerjaan itu tetap nggak bisa kalau LDR. Karena saya kebetulan, saya pribadi itu pulang 2 minggu sekali, Pok. Itu pun kalau tidak ada kegiatan. Otomatis untuk membalancingkan untuk antara pekerjaan sama rumah itu memang ya nggak mungkin bisa. Cuma kalau setiap pulang yang penting adalah quality time untuk keluarga. Jadi bagaimana caranya setiap kita pulang itu serasa berbeda suasananya. Suasana di rumah gitu ya? Betul, bukan cuma hampar, Pok. Itu antisipasinya cuma itu. Toh akhirnya juga sama pekerjaan andai kata didekatkan rumah itu sebenarnya juga hampir sama. Pulang tetap malam juga kan tetap sama. Benar. Jadi sebenarnya antara itu dekat rumah, jauh itu kurang lebih hampir sama. Gitu, Pak. Yang penting kalau hari libur, kalau ada waktu kita quality time sama keluarga kita. Betul, gitu ya, Pak ya. Pak. Oke, keren banget nih. Bapak udah bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga gitu ya, Pak ya, biar nggak salah satu timpang gitu. Betul. Nah, aku dengar-dengar nih Bapak lulusan manajemen ekonomi, benar nggak, Pak? Insya Apa Allah kedengeran ya. aku salah? Benar? Insya Allah benar, Pak. Oke. Aku mau dong, Pak, tips-tips nih gimana sih cara memanage keuangan gitu biar kita nggak fraud. Fraud itu sebenarnya terjadi kan karena bukan dari niat. Ya kan? Fraud itu terjadi karena kebiasaan longgarnya aturan. Kalau untuk menanggulangi fraud, supaya nggak fraud, itu yang penting teman-teman itu harus tahu kondisi keuangan dulu. Yang penting yang namanya fraud itu karena kebiasaan yang salah. Kebiasaan konsumtif yang salah, kebiasaan perilaku yang salah, itu yang sering terjadi. Yang penting harus bisa mengukur antara jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu yang paling penting. Oke. Kita harus bisa mengatur keuangan lah gitu. Betul. Ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak tips-tips dari Bapak untuk mengatur keuangan biar nggak lebih besar pasak daripada tiang gitu? Ya betul. Jadi yang namanya kalau sistem di manajemen Pok itu memang dari hasil jangan sampai habis semua. Memang harus dibagi beberapa item. Ada yang item memang untuk kebutuhan pokok. Yang kedua yang paling penting adalah harus bisa menabung atau investasi. Itu yang paling penting. Benar. Karena itu adalah untuk menjaga kondisi keuangan yang akan datang. Karena kejadian yang akan datang kita kan nggak tahu, Pak. Benar. Safety-nya apa? Safety-nya dari apa yang kita tabung. Kalau tabungan ini memang wajib sebenarnya harusnya. Gitu, Pak. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kita terima gaji itu udah ada penyisihannya gitu ya Pak. Betul. Kebutuhan kita berapa, terus harus ditabung berapa gitu ya, biar kalau misalkan ke depannya kita ada urgency gitu, misalkan kita sakit, kita bisa pakai uang tabungan kita untuk bantu berobat gitu ya Pak ya. Oke. Nah kan teman-teman AO kan juga masih muda-muda nih kayak Empok ya. Pasti kan masih sering konsumtif. Empok masih muda ya, Pak? Empok udah tua. Oh iya. Empok udah masih tua. Masih 17 tahun ya, Pak ya? 16, Pak. 16. Besok kalau 17 ya. Wah, sama, Pak, berarti ya. Kita ulang tahun bareng berarti bareng, ya, Pak? Pak. Oke. Nah, teman-teman AO sendiri kan yang langsung pegang iuran nasabah gitu ya. Nah, terus uang iuran ini bisa terjadi fraud gak sih, Pak? Kayak ada resiko lah gitu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman PNM cabang Banyuwangi ini punya cara nggak sih Pak buat menanggulangi itu biar nggak terjadi gitu? Ya. Kalau terjadinya fraud itu untuk cabang Banyuwangi itu kalau meminimalisir bisa, Pak. Karena yang tadi saya kembalikan yang namanya maling. Bisa ngakal-ngakalin terus polisi, ya Pak? Iya betul, maling sama polisi itu lebih pinteran maling. Waduh. Cuma minimal kita bisa antisipasi atau meminimalkan resikonya. Contoh, setiap bulan itu ada yang namanya monitoring unit.
Kalau di Ulam namanya PMU. Nah. Yang kalau di Mekar ada KA. Oh, KA. Oke. Terus ada lagi pembinaan rutin itu juga dari MRPM-nya. Yang keempat ada juga rutin untuk unit-unit itu juga ada SPI-nya. Oh. Jadi untuk lapisan-lapisan monitoring itu sudah kita lakukan. Tapi semuanya akan kembali ke karyawan masing-masing. Gitu, Pak. Oh gitu. Jadi semua aturan udah dicoba dijalanin gitu ya, Sudah. Pak. Kayak kita udah sering dibilangin, tapi kalau orang yang nggak mau berubah mah tetap aja nggak berubah. Betul. Ya, Pak. Okay. Tapi kalau setiap bulan, Pak, setiap bulan itu kalau setiap meeting itu teman-teman tetap kita tanamkan. Jadi kita mau tanamkan di bawah alam sadar mereka itu dengan anti fraud. Jadi resiko fraud itu apa? Jangan sampai fraud, jangan sampai fraud, jangan sampai fraud. Itu cuma sebisa mungkin tanamkan ke masing-masing. Biar seenggaknya inget gitu ya kalau mau jangan-jangan gitu. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas masalah menanggulangi fraud ya, Pak ya. Tapi aku mau tanya dong, kalau cara menanggulangi lapar itu apa sih, Pak? Harus makan. Oh, harus makan. Pas banget di sini aku lihat ada abon mekar ikan tuna, bener Pak? Iya betul, Mbak. Kalau dari mana nih Pak abon mekar ikan tuna? Itu adalah salah satu dari nasabah kita, Pak. Enak banget, Pak. Keren banget. Nasabahnya dari nasabah mana nih, Pak? Itu dari nasabahnya Pasanggaran, Pak. Kalau Pak mau nyoba, pasti nasinya habis banyak, Pak. Oh aduh, nasinya habis banyak, abonnya habis banyak dong? Habis banyak juga, Pak. Saya dua-duanya habis banyak berarti ya. Keren banget, ini udah ada PIRT-nya juga ya Pak ya? Betul, Mbak. Sudah didaftarkan sama teman-teman juga. Oh, berarti di sini nih aku lihat udah banyak banget barang-barang nih. Ini barang-barang nasabah PNM semua apa beli di pasar, Pak? Ini dari nasabah, Pak. Dari nasabah, berarti aku mau tanya-tanya semua boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, karena kita tuh punya nasabah banyak, Pak. Banyak-banyak dan keren-keren banget nggak sih, Pak? Keren. Keren-keren banget. Di sini ada peci, itu benar nggak sih Pak peci? Oh benar Cok ini. Nih, ini songkok Pak. Oh songkok di sini namanya. Pak. Songkok apa Pak? Ini songkok ini dari bambu Pak. Oh songkoknya dari bambu. Kalau yang lain itu mungkin songkoknya dari kain ya Pak. Kalau di sini beda kok. Ini dari bambu. Oh berarti Banyuwangi memang beda itu? Beda Pak. Oke. Dan kalau Pak, kalau mau pakai ini akan lebih kelihatan keren. Pak. Waduh. Mau dicoba Pak? Boleh, boleh. Coba Mpok juga coba deh. Aku keren berarti nanti. Keren nanti Pak. Iya. Mau coba Pak? Oh iya. Waduh, wah bener banget deh. Bener kan teman-teman Mpok lihat nih. Bapak jadi tambah ganteng pakai ini ya Pak ya. Ini dari nasabah mana nih Pak? Ini namanya Bulisa Pak. Yang Bulisa. Buat kerajinan ini Pak. Wah berarti yang buat tuh cewek ya Pak? Iya betul. Teman-teman Mekar keren banget. Padahal cewek bisa bikin songkok ya Pak ya? Karena cewek memperhatikan cowoknya, suaminya. Kalau memakai songkok itu yang lebih bagus seperti apa Pak? Oh biar kalau sholat Jumat lebih ganteng gitu ya? Betul Pak. Oke. Nah selain ini nih. Ini kan tadi yang untuk yang cowok ya Pak? Kalau untuk yang cewek-cewek nih ada tas cantik. Ini tas cantik dari mana nih Pak? Tasnya dari Genteng ini, Pak. Dari Genteng? Iya, ini nasabah juga ini, Pak. Nasabah apa tuh, Pak? Ini nasabah kerajinan, itu yang dari Mekarnya, Pak. Oh, dari Mekar. Ini harganya murah, Pak, tapi kelihatan keren, Pak. Oh, bener, keren banget itu. Ini pasti, kalau Mpok yang pakai, itu pasti jadi dilihat cowok banyak, Pak. Apalagi Mpok kan masih muda kan, Pak. Waduh, emang aku masih muda. Tadi kata bapak aku nggak muda. Muda, oh, Pak. muda. 17 tahun kan, Oh, Pak. iya, bener-bener. Itu berapa Pak memang harganya Pak? Ini tas segini itu cuma 25.000 Pak. Wah murah banget ya Pak. Aku kira tuh sampai 100 ribuan gitu loh. Nggak nyampe Pak. Dan kelihatan keren Pak. Iya bener cute gitu ya Pak ya. Betul. Kecil. Cocok apalagi kalau Mpok cocok ini Pak. Warna pink ini Pak. Berarti abis ini aku langsung harus order gitu ya. Oh siap Pak. Ini dari nasabah apa Pak namanya Pak? Ini dari nasabah Ulam unit Mekar Genteng Pak. Oh Mekar Genteng. Betul. Keren banget nih. Dari ibu siapa Pak? Ibu Binti Zohratul. Oh Ibu Binti, keren banget nih Ibu Binti. Nasabah-nasabah di Banyuwangi emang keren-keren abis gitu ya Pak? Betul Pak. Terus aku udah lihat juga nih, ada lagi nih buat yang cewek. Katanya ada di sini aku lihat tadi ada tas Munte ini Pak. Oh iya. Apa ini Pak?
Kok kayaknya lucu banget gitu loh, bentuknya unik kayak ini Pak, kayak lapis legit gak sih? Betul. Itu apa Pak? Tas lapis legit bukan? Ini tas, ini Monte, ini yang buat Bu Hajah Nur, itu nasabah ulam Rogo Jambi, Pak. Rogo Jambi. Produk ini juga sudah sampai luar negeri, Pak. Oh iya. Betul, Pak. Jadi ini memang nasabah ikonnya, salah satu ikon di Banyuwangi. Oh. Kemarin itu juga ikut ke Paris. Oh iya. Betul, ikut ke Paris. Produknya di sini, Pak. Jadi daripada nanti Mpok beli di Jakarta itu kan lebih mahal, Pak. Padahal yang produk yang buat Pok ini dari Hajah Nur, Pak. Oh, gitu. Itu, Pak. Tapi tadi aku udah pakai juga ini produk. Wah, itu beli tempat Hajah Nur juga ya, Pak? Iya, ini aku pakai karena lucu banget gitu, Pak. Ada kayak item, terus ada bandul-bandul gini iya. gitu. Berarti ini aku pakai produk Paris gitu ya. Udah diekspor ke Paris betul. Ya. Iya, ini aku pakai. Bagus kan, Pak? Apa? Bagus juga kan? Bagus tuh, kayak ini keren banget gak sih, Pak? Pasti nih teman-teman aku pada mau nih, teman-teman Empok di rumah juga mau kan ini nanti Empok tulisin dia nomor teleponnya biar kalian juga bisa sama kayak Empok nih ya Pak ya? Betul Pak. Oke Pak. Dan ini sekaligus informasi juga ya Pak, yang untuk Hajah Nur ini, kita kemarin itu bincang-bincang dengan Hajah Nur, kita mau menyekolahkan nasabah Mekar ke tempatnya Hajah Nur untuk belajar Monte. Oh gitu, betul. Kita bikin pelatihan dari bukan nasabah pelatihan sendiri gitu dari ya? Nasabah sendiri, dan nanti outtakernya juga Hajah Nur. Jadi sekaligus nanti teman-teman atau dari nasabah dari Mekar itu bisa bertambah untuk pendapatannya, Pak. Keren banget, berarti secara nggak langsung kita juga membantu banget nih nasabah-nasabah kita di Banyuwangi ya Pak ya? Betul Pak. Nah kita kan tadi udah ngomongin nasabah nih, aku mau tahu sih Pak, nasabah PNM di Banyuwangi itu sekarang ada berapa sih Pak? Ya, kalau nasabah di Banyuwangi itu yang untuk mekarnya itu sudah 150.000 Pak. 150.000 untuk mekarnya? Untuk mekarnya. Kalau ulamnya itu 2.680-an Pak. Oh, hafal banget ya Pak ya? Iya. Udah di luar kepala ya Pak? Karena itu yang dikerjakan setiap hari Pak. Oh iya benar juga, benar. Nah, di sini tuh di Banyuwangi tuh udah pernah ada klasterisasi apa aja Pak? Klasterisasi yang sudah ada sudah ada itu adalah dari abon. Oh ini abon tuna ini? Ya, abon tuna. Terus yang kedua tempatnya Bu Hajah Nur ini juga sempat ya. Terus kita mau jalan klasterisasi juga yang ada di Muncar untuk terkait ikan, Pak. Ikan apa, Pak? Jadi hasil ikan dari nelayan nanti kita buat klasterisasi. Nanti diolah menjadi apa gitu ya? Betul. Keren banget. Kalau di sini sih biasanya nasabahnya itu usahanya apa sih Pak kebanyakan Pak? Kalau di sini dibagi beberapa segmen ya. Jadi ada tempat kalau Banyuwangi di sekitar gunung itu ada lahan kopi. Ada persawahan, pertanian yang jelas. Terus karena di sini ada gunung, ada laut. Yang di laut itu perikanan. Terus yang di kota sama di Genteng itu juga perindustrian, Pak. Wah. Jadi lengkap, insya Allah kalau di Banyuwangi, Pak. Benar, Banyuwangi memang beda gitu ya, lengkap di sini. Dan aku juga udah keliling-keliling Banyuwangi, suasananya enak banget gitu, nyaman banget. Kalau kita bisa pensiun di sini, masa pensiun di sini ya, Pak? Betul. Kalau Mpok nanti mau masa tua di sini, boleh investasi tanah dulu, Pak. Oh, boleh invest dari sekarang ya, Pak? Sekarang, Pak. Nanti kalau Mpok sudah benar-benar tua, kalau baru investasi, nanti sudah terlalu mahal, Pak. Oh, benar-benar. Berarti sekarang kita belinya semeter-semeter dulu, boleh nggak, Pak? Boleh. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin cara menanggulangi fraud ya, Pak ya. Tapi kan kita seperti yang kita tahu gitu, kalau misalkan turnover AO juga cukup tinggi gitu ya Pak. Ya, betul. Kalau dari Bapak sendiri nih taktiknya gimana nih biar AO di Banyuwangi khususnya turnovernya rendah gitu. Gimana nih cara Bapak sebagai seorang Bapak bagi anak-anak di Banyuwangi gitu, teman-teman AO. Siap. Gini Pak. Untuk karyawan cabang Banyuwangi itu totalnya itu ada 717 orang, Pak. Dan beraneka ragam karakter. Benar. Jadi yang namanya kunci orang kerja itu ada satu, Pak, sebenarnya.
Itu butuhnya orang kerja itu apa sih, Pak? Nyaman, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi orang kerja itu butuhnya itu cuma nyaman. Nah, kita dari cabang itu mau membuat sistem di kekeluargaan Banyuwangi itu seperti keluarga semua. Membuat karyawan itu senyaman mungkin. Karena kalau yang namanya nyaman itu kerja sampai malam pun nggak akan kerasa itu kalau kerja ternyata sudah jam pulang. Tapi kalau yang namanya sudah terjadi tidak nyaman, otomatis 5 menit aja merasa kerja itu serasa kayak sudah 1 hari kok. Iya kayak lama banget sorenya gitu ya Pak. Betul, lama banget jamnya. Bener. Gitu. Oh jadi kuncinya kalau yang diterapin di Banyuwangi itu kita harus menjaga hubungan erat gitu ya Pak. Betul. Ya. Kita sistem juga kekeluargaannya harus terjalin dengan bagus. Benar. Agar semua karyawan gak cuma AO aja ya Pak merasa nyaman. Betul. Dan menjadi keluarga di Banyuwangi gitu. Betul, ya. Pak. Oke. Nah Bapak kan keren banget nih udah keliling-keliling Indonesia, pengalamannya pasti udah banyak banget gitu. Ada nggak sih Pak yang Bapak mau sampaikan untuk insan-insan PNM di sana nih teman-teman Empo gitu? Oh siap. Jadi yang namanya kerja itu memang harus pertama ikhlas. Ini pengalaman saya pribadi. Pertama kali saya jadi unit manager baru tahun 2012 Pak, Januari. Itu dengan kondisi unit itu terjelek Pak. Terjelek nasional. Saya masuk pada unit terjelek nasional. Saya tidak mempunyai orientasi nanti hasilnya, apa yang saya kerjakan, hasilnya nanti apa. Saya nggak memperkirakan itu semua. Dan pertama kali saya meeting waktu jadi unit manager itu sama Dirut baru pertama kali. Oh. Saya ditanya sama Dirut waktu itu Bapak Parman, unit Sragen. Karena unit Sragen terjelek nasional, Pak. Saya baru menduduk di situ, ternyata saya lihat background-nya itu sudah terjelek nasional. Stop landing, cuma perbaikan kualitas. Saya ditanya sama Dirut Utama, unit Sragen, NPL-mu tahun ini berapa? Saya bilangnya berapa, Pak? 0. Terus Dirut Utama saya, Pak Parman bilang, tolong catat ya, karena nggak percaya mungkin. Unit terjelek kok bilangnya 0 nanti NPL-nya. Tapi dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras terutama, dan terutama juga doa keluarga. Ternyata alhamdulillah di deadline saya bilang sama Dirut, itu Agustus tahun 2012 NPL saya 0. Dan saya juga dapat jadi terbaik nasional. Dan itu tidak saya perkirakan sejak awal. Karena orientasi saya cuma kerja apa yang di hadapan saya. Ini saya kerjakan dengan baik. Tanpa menerima nanti dapat imbalan apa. Benar. Tidak ada sama sekali. Dan ternyata saya dapat terbaik nasional. Saya ditelepon sama pemimpin cabang, Mbak Dulu. Pemimpin cabang telepon, Mas selamat Mas. Dapat reward non tunai ke Thailand. Wah. Oh ya? Iya, saya terus tanya, loh reward apaan Pak? Kamu belum tahu? Belum Pak. Ya udah kamu datang ke kantor, saya ceritain. Akhirnya di PNM itu ada reward non tunai Mas, jadi gini-gini. Ternyata saya termasuk salah satu unit terbaik nasional. Keren. Ini pasti nih teman-teman Empo di rumah juga ikut tepuk tangan gitu karena keren banget. Yang penting tuh pokoknya kuncinya nih ya teman Empo, kita harus ikhlas kalau kita bekerja ya Pak. Betul. Ya. Kalau kita kerja tapi ngedumel terus, pasti banyak salahnya nggak sih Pak? Betul. Karena kayak gimana sih nggak selesai gitu, tapi jadi makin salah gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi kita harus kerja tuh yang kita tanamin tuh kerja ikhlas. Betul. Terus juga kita harus membangun komunikasi sama partner kita biar kita nyaman ya. Betul. Pak ya. Benar. Jadi aku mau ngucapin terima kasih nih. Kalau terima kasih berarti udah closing gak sih Pak? Siap. Aku mau ngucapin terima kasih nih sama Pak Arif udah mau nemenin aku, udah mau cerita-cerita pengalaman serunya, cerita-cerita keren, sukses terus Bapak untuk karirnya. Sama-sama Pak. Semoga setelah Bapak memimpin Banyuwangi bisa makin keren. Amin. Gitu. Makin bisa banyak nasabah yang terbantu dengan hadirnya PNM Banyuwangi. Amin gitu. Pak. Aku happy banget dengan semua cerita Bapak. Terima kasih udah mau nemenin aku, udah bisa nerima aku dengan baik di sini. Semoga teman-teman PNM cabang juga aku titip salam. Semoga sehat-sehat semuanya. Salam sama keluarga gitu ya Pak.
Makasih Pak. Terima kasih kembali. Nah, buat Sobat PKU nih jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan ayo rekomendasiin cabang-cabang mana aja nih kalian mau kenal sama pemimpin cabang daerah mana lagi nih. Tulis di kolom komentar ya, nanti Empo akan bantu untuk tanya-tanya dan kunjungin lagi main-main ke tempat PNM lainnya gitu. Jadi kalau udah kayak gini ngapain? Jangan lupa nonton Pokarla episode selanjutnya. Nyok kita nonton Pokarla. Nyok. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih.